Surya Paloh mulai muncul menunjukkan batang hidungnya merespons isu pemakzulan Presiden Jokowi yang digemboskan oleh Faisal Assegaf dan orang-orang HTI, salah satunya Hozinuddin. Sebagai informasi, ini informasi penting, bahwa HTI di Inggris sekarang sudah sah dijadikan sebagai organisasi teroris. Hati-hati ya. Tinggal kita akan lihat ketegasan Indonesia di dalam bersikap kepada orang-orang HTI ini. Satu kali lagi, organisasinya sudah dibubarkan, tapi para ideolognya tetap dibiarkan menyebarkan doktrinnya. Oke, kita baca dulu nih respons Surya Paloh. Surya Paloh, respons isu pemakzulan Jokowi. Tanggung. Tuh Bang Surya, coba kita baca utuh ya beritanya. Baru muncul nih Pak Paloh. Dari kemarin-kemarin kemana? Kita nggak melihat statement dan lain sebagainya. Baru kali ini dia berstatement urusan pemakzulan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons isu pemakzulan Presiden Jokowi. Menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas ihwal pemakzulan. Oke. Memang masalah pemakzulan ini bukan saatnya untuk sekarang ini. Tanggung sekali, sayanglah, jelas Surya Paloh seusai kampanye akbar Partai Nasdem. Saat ini, kata Paloh, yang lebih utama adalah bagaimana menjaga stabilitas nasional di tahun politik. Cukup bijak ya Bang Paloh. Intinya bagaimana kita menempatkan kepentingan stabilitas nasional di atas segala kepentingan yang ada. Bebernya, Surya Paloh menekankan bahwa kompetisi politik yang panas mesti mengedepankan sikap-sikap yang bijak dengan hati yang dingin. Wah, ini Bang Paloh sangat bijak sekali nih. Luar biasa, acungkan jempol lah. Lalu, walaupun kita memang hati panas, tetapi kepala tetap dingin ya terangnya. Kemudian, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, sekaligus calon Wakil Presiden nomor 2 Mahfud MD menerima kunjungan sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100. Dalam kunjungan tersebut, petisi 100 meminta pemakzulan Presiden Jokowi. Sebetulnya mereka kalau tidak disambut dengan baik oleh Profesor Mahfud MD, tidak akan besar kepala. Kenapa kemudian sekarang sampai mereka mendatangi DPR? Dia ribut kemudian untuk bisa merangsek masuk ke pintu DPR RI ya. Ya karena mendapatkan semangat dari Profesor Mahfud MD. Mendapatkan seolah support dari Profesor Mahfud MD. Maka mereka manfaatkan momentum itu. Maka di sini saya pribadi sangat menyayangkan terhadap sikap-sikap Profesor Mahfud MD. Ya. Kenapa? Karena beliau menerima mereka padahal jelas-jelas dari dulu mereka seperti itu. Ya. Dan tidak ada ceritanya dulu itu direspons oleh Menko Polhukam. Tapi sekarang kenapa ada cerita direspons oleh Profesor Mahfud MD? Sekali lagi, sayanglah Prof. Kenapa? Karena ini orang akan melihat sebagai peristiwa politik. Sikap-sikap Prof. Mahfud di dalam menerima mereka adalah bukan sikap ideal, tetapi sikap politik. Ya, karena mungkin kan akhirnya orang menerka, oh karena mungkin Jokowi sudah tidak mendukung pasangannya dan lain sebagainya. Akhirnya kan ke sana bayangan orang tuh.
Di dalam hal ini lebih santai Bang Surya melihat mereka, ya udahlah ngapain, tanggung, ya udah memang tanggung. Dan mereka itu bukan ingin menghasilkan produk benar-benar pada akhirnya Jokowi turun. Dan gak mungkin itu terjadi. Variabelnya apa? Dalilnya apa? Kesalahan yang dibuat oleh Jokowi apa? Sehingga dia layak kemudian dimakjulkan. Apalagi bila melalui proses di DPR dan lain sebagainya. Ini memerlukan waktu bertahun-tahun. Udah nggak mungkin sekali. Tapi mereka tetap paksakan masuk. Maka tujuannya satu. Mereka itu bukan ingin mendapatkan hasil bahwa Jokowi makjul turun. Tapi mereka sengaja aja ingin membuat keriuhan di dalam suasana politik yang semakin panas ini. Ya. Maka janganlah menghiraukan mereka di dalam hal ini. Udah jelas ini kan seperti people power yang digemborkan oleh Amin Rais CS. Bayangkan, mereka mengklaim sebagai kekuatan rakyat yang ingin menurunkan Jokowi. Rakyat yang bersamanya berapa biji, berapa orang, berapa ribu. Katanya mewakili rakyat. Udah terbukti dulu ketika kemudian mereka membuat gerakan di jalanan supaya Jokowi makjul. Berapa orang yang hadir? Cuma 100 orang di Solo. Di Jakarta cuma puluhan orang. Masa segitu mau menurunkan Jokowi? Presiden. Apalagi mereka-mereka yang ingin menurunkan Jokowi, yang sebetulnya dulu tidak pernah memilih Jokowi. Ini kan goblok namanya. Kalau mau nih, boleh Anda meminta nuntut Jokowi turun karena Anda punya tanggung jawab dulu memilih Jokowi. Ini orang yang tidak pernah memilih Jokowi sekarang nuntut untuk Jokowi mundur. Kan goblok namanya itu. Kalau Anda merasa memilih Jokowi, lalu sekarang Jokowi katakanlah ya tidak mentaati, menepati janji dan lain sebagainya, baru Anda silahkan keluarkan unek-unek. Saya dulu memilih Anda dan sekarang Anda seperti apa, maka saya cabut dukungan itu, bahkan meminta untuk kemudian Anda mundur. Itu pun harus dipresentasi. Berapa puluh, berapa ribu, berapa juta dibanding orang yang dulu memilih Jokowi dan sekarang masih loyal kepadanya. Kan itu dong. Jadi aneh bin ajaib bila dulu tidak pernah memilih Jokowi, sekarang minta nuntut untuk kemudian Jokowi turun lengser. Ente mencari gara-gara itu namanya kepada pendukung Jokowi. Orang yang telah nyoblos Jokowi. Yang memberikan mandatnya untuk kemudian Jokowi mimpin negara ini. Oke? Gitu ya. Egy Sujana saya yakin dulu nggak pilih Jokowi. Khozinuddin saya yakin dulu nggak pilih Jokowi. Pilihnya Prabowo tuh. Sekarang ngotot-ngotot minta Jokowi turun. Apalagi dalilnya ijazah palsu. Sampah itu namanya. Mereka meminta pemakjulan Pak Jokowi, meminta pemilu tanpa Pak Jokowi, kata Mahfud MD. Mahfud menyampaikan sebanyak 22 tokoh dari petisi 100 orang ke kantornya. Beberapa diantaranya Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita. Kita tahu mereka itu pendukung Anies kok. Pendukung Anies kok. Maka mereka itu tidak netral. Artinya ada misi politik di dalam kemudian isu pemakjulan Jokowi ini. Rahma Sarita jelas pendukung Anies, militan. Siapa lagi? Faisal Assegaf di beberapa pernyataannya dia mendukung Anies kok. Egy Sujana apalagi? Ini itu fakta.
Maka Pak Surya, ini kembali ke Pak Surya Paloh ya, kira-kira kalau bisa menegur mereka, karena kan sama-sama pendukung capres yang diusung oleh Anda Pak Surya, tegur mereka. Janganlah membuat keriuhan di situasi panas politik ini, nambah panas aja gitu. Apalagi jelas tidak akan membuahkan hasil dari maksud itu, dari proses itu. Berarti kan hanya gimmick semata, hanya ingin mendapatkan sorotan publik saja. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.